Andika, Chandra. Jadi Ibu mau tanya dulu nih sebelum memulai pelajaran hari ini. Kira-kira hari ini bersemangat atau gimana? Sudah siap untuk belajar? Harus lebih semangat dari hari sebelumnya. Kenapa harus lebih semangat? Tentunya untuk menjemput ilmu yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Oke, siap ya? Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi drama. Ada yang masih ingat apa itu definisi drama? Drama itu apa sih? Silakan yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Drama adalah karya sastra yang dibuat untuk dijelaskan di atas panggung oleh aktor yang menggambarkan kehidupan manusia. Iya, betul sekali ya. Drama adalah karya sastra yang dipentaskan di atas panggung oleh para aktor ya. Terus menceritakan kehidupan manusia. Misalnya ada seorang tokoh yang mengalami suatu kejadian itu dipentaskan dengan tentunya dengan diatur ya skenario-nya, apa dialognya, kemudian dipentaskan. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi untuk kali ini yang akan kita pelajari, nah ibu tulis dulu KD-nya di papan tulis ya. Kira-kira ada yang sudah pernah menonton drama atau membaca drama? Ya, drama apa kita? Pernah menonton drama Korea. Wah, drama Korea. Di sini selain kita, ada yang senang nonton drama enggak? Silakan. Siapa? Alfi kan suka nonton drama? Suka. Oke. Jadi kalau drama Korea itu memang termasuk drama ya. Tapi kalau drama Korea yang biasa ditonton kita atau kita itu yang difilmkan. Nah, tapi untuk kali ini yang kita bahas adalah yang dipentaskan. Jadi kita itu menonton secara langsung orangnya melakukan dialog. Di pertemuan kali ini yang akan kita bahas, silakan dilihat di bukunya ya. Kita sama-sama saling menyimak. Memahami unsur-unsur membangun pertunjukan drama. Nah, di sini yang pertama ada struktur drama. Silakan kami lihat ya bukunya. Struktur drama dibagi menjadi 3. Ya, dibagi 3. Yang pertama ada prolog. Ada apa lagi? Ada dialog, betul. Ada epilog. Nah, prolog apa? Prolog di sini prolog berisi kata-kata pembuka atau pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum mengenai tokoh, konflik dan latar cerita atau hal lain yang terjadi dalam drama. Nah, jadi di bagian prolog ini yang membaca adalah narator. Jadi narator itu menjelaskan misalnya kejadiannya apa yang akan terjadi di dalam drama itu. Misalnya di sebuah desa di tepi sungai Sepuluh hiduplah seorang gadis cantik bernama siapa? Misalnya bernama Hafia atau bernama Muslimah. Nah, misalnya itu seperti itu. Jadi narator yang membacakannya. Berikutnya adalah dialog. Apa itu dialog? Apa dialog? Di sini dialog berisi percakapan antar tokoh. Biasanya percakapan tersebut terjadi antara 2 orang atau lebih. Nah, jadi dalam dialog inilah terjadi interaksi. Baru pemerannya yang saling berinteraksi, saling bercakap-cakap, nah memerankan perannya masing-masing. Apa yang mau disampaikan. Kemudian ada epilog. Epilog merupakan kata penutup dalam drama yang menjadi tanda berakhirnya sebuah pementasan drama. Nah, biasanya bagian epilog ini berisi amanat. Amanat itu pesan-pesan ya. Pesan-pesan yang akan disampaikan oleh narator. Narator tadi yang menyampaikannya misalnya begitulah akhir kehidupan gadis cantik yang ingin hidup bahagia.
hendaknya kita sebagai sesama manusia harus saling menghargai, harus saling tolong-menolong. Maka kehidupan kita akan lebih baik jika kita menjadi orang baik, misalnya seperti itu ya. Jadi ada amanat atau pesan yang disampaikan di bagian prolog. Sampai di sini jelas? Jelas. Baik, dilanjutkan unsur-unsur drama. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Siapa sih tokoh? Tokoh adalah orang yang berperan dalam sebuah drama atau biasa disebut dengan aktor. Nah, kalau penokohan itu apa? Penokohan itu penentuan wataknya, sifatnya. Nah, di situ berdasarkan sifatnya di sini tokoh dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tritagonis. Yang protagonis dia tokoh yang mendukung alur cerita atau biasa disebut dengan tokoh baik. Kemudian kalau yang antagonis berarti dia yang menentang cerita. Biasanya kalau yang menentang itu tokohnya sifatnya kurang baik atau yang jahat. Kemudian yang tritagonis ini tokoh pembantu. Dia bisa membantu yang baik, bisa juga membantu yang jahat atau yang buruk. Dia hanya untuk sebagai pendukung ya. Karakternya itu tidak ditentukan, jadi bisa baik, bisa jahat atau buruk. Kemudian ada tema. Di sini tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah drama. Nah, misalnya ada sebuah drama. Drama itu menceritakan tentang seorang pemabuk yang bertaubat atau orang yang biasa kecanduan judi online, terus dia coba, dia mendalami ilmu agama gitu ya, dia mencari ustaz, minta tolong untuk dibimbing. Nah, berarti temanya tentang keagamaan yang berhubungan dengan agama. Kalau misalnya dramanya itu tentang kehidupan keluarga cemara, keharmonisan sebuah keluarga, berarti temanya tentang kekeluargaan. Kemudian ada latar atau setting. Jadi latar itu dibagi lagi menjadi 3. Ada latar tempat. Nah, latar tempat ini berhubungan dengan di mana suatu kejadian atau suatu drama diperankan. Kemudian latar waktu, kapan? Nah, pementasannya kapan waktunya? Misalnya pada zaman dahulu. Kemudian ada suasana bisa suasananya bahagia, keinginan, kesedihan, gitu ya. Kemudian ada alur adalah rangkaian cerita. Kemudian ada dialog tadi ya, dialog itu percakapan. Kemudian ada amanat adalah pesan yang akan disampaikan, dan yang terakhir adalah petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini menggambarkan bahwa si pemeran itu harus melakukan apa, gitu ya. Jadi nama lainnya itu biasa disebut dengan pramagun. Di dalam teks drama biasanya ada tanda kurung, misalnya sambil memegang kepala. Nah, jadi si pemeran tadi sambil mengucapkan kata-kata yang ada dialog sambil memegang kepala sesuai dengan yang ada di dalam pramagun. Baik, sampai di sini sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Siapa? Oh iya, silakan. Cara mengetahui watak seorang tokoh. Watak itu karakter ya. Ketika kita ingin tahu, ya, ketika kita ingin tahu karakter seseorang atau seorang tokoh, ya, kita bisa melihat dari secara fisik ya, bisa kita lihat. Misalnya kita membedakan orang yang berpenampilan seperti preman dengan orang yang berpenampilan alim gitu ya. Nah, pasti secara karakter sudah jelas beda, meskipun kan di dunia nyata kita tidak boleh membedakan orang dari penampilannya ya. Tapi kalau di drama sudah jelas ya, sudah jelas karakter fisik biasanya sama dengan karakternya. Kemudian dari dialognya, apa yang dia katakan atau dia ucapkan. Kalau orang di dialog
baik. Kalau yang dialognya dia halus, gitu ya, lembut, otomatis dia pasti orang yang baik. Kalau di dalam drama. Yang lain, ada yang mau ditanyakan tidak? Atau udah jelas, Putri? Jelas? Baik. Kalau sudah jelas, Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 2 kelompok aja ya. Jadi 2 kelompok. Nah, sekarang silakan tentukan kelompoknya masing-masing. Jadi kan udah ada kelompok belajarnya sendiri-sendiri ya. Jadi langsung aja dibagi dengan kelompoknya masing-masing ya. Siapa saja, kemudian temanya apa saja, latarnya, waktu, tempat, suasananya apa, kemudian cari amanatnya ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dari pertanyaan Ibu? Sudah jelas? Jelas. Oke, jelas. Ibu bagikan. Ini soal nomor 1. Nanti. Ini kelompok 2. Silakan dikerjakan. Ayo bermusyawarah dengan teman-temannya. Silakan. Waktunya sudah selesai ya. Sudah 15 menit berlalu. Gimana, udah selesai? Sudah. Oke. Kelompok mana dulu yang siap membacakan hasil diskusinya? Ya. Kelompok 1 ya, silakan. Dari drama tersebut dan tokoh Pak Ustadz, Ibu RT, Pak Amin dan Doni. Temanya keagamaan. Tempat sebuah muslim, waktu memasuki waktu sholat isya, suasananya menyenangkan. Amanah, hendaknya kita sama dulu kepada orang lain dan jangan membuat anak kita. Ya, betul sekali. Teman-teman berarti sudah paham ya untuk kelompok 1. Nah, tadi dari ceritanya kan sudah jelas siapa saja tokohnya, bagaimana latar dan suasananya. Sudah jelas ya? Jelas. Oke. Berikutnya kelompok 2. Ya, silakan perwakilannya membaca. Ayo silakan. Sudah belum? Sudah kan? Ayo dibaca perwakilannya. Ya, betul sekali. Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, jadi di antara 2 kelompok ini memang beda temanya ya. Yang kelompok 1 ini temanya apa tadi? Keagamaan. Yang kedua temanya keluarga. Jadi sudah bisa membedakan ya antara tema yang satu dengan tema yang lain, antara latar, antara alur cerita, antara amanat. Sudah paham ya? Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang struktur drama, tentang unsur-unsur drama ya. Dan semuanya bilang sudah jelas. Nah, coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan hari ini? Silakan angkat tangan. Coba, oke, Inilah, silakan. Ya betul, struktur dialog terdiri dari prolog, dialog, dan epilog. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi? Coba, oke, dari kelompok 2 lagi, silakan. Drama terdiri atas tokoh dan perwatakan tema atau
alur, dialog, amanat, dan petunjuk teknis. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Jamila, untuk Bella, dan untuk semua yang sudah menjawab dengan benar.